Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Sahrul Gunawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindak kelas. Yang saya banggakan juga teman-teman dari PGSD semester 6 siang. Perkenalkan, saya Ainda Eka Pratiwi dengan NIM 60 40 30 70 12 21 52 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan sekarang sudah semester 6 dari kelas siang. Oke, di sini saya akan membahas tentang buku, dimana buku ini tuh karyanya dari Jerry Thomas. Saya ke bagian chapter 15 yaitu tentang survei. Sebelum kita mengetahui isi dari buku yang telah saya poin-poinkan intisarinya, kita harus mengetahui dulu apa itu survei. Jadi survei itu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis maupun lisan kepada suatu kelompok responden untuk mengetahui pendapat, persepsi, pengalaman atau informasi tertentu yang kita butuhkan dari mereka. Nah, seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu tentang survei sebagai metode untuk memahami opini rata-rata masyarakat secara objektif. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui atau kita ingin mendapatkan data ataupun pendapat yang kita tunjukkan untuk penelitian kita nanti, maka kita bisa lakukan dengan cara survei. Nah, yang pertama ini ada metode penelitian deskriptif. Nah, apa sih metode penelitian deskriptif itu? Metode penelitian deskriptif itu adalah merupakan metode yang mana metode ini itu yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, kejadian, kondisi atau fakta yang sedang berlangsung secara sistematis ataupun secara faktual. Jadi dalam bahasa sederhananya itu adalah metode deskriptif itu tidak mencari hubungan sebab akibat, tetapi hanya berfokus pada apa adanya suatu gejala atau peristiwa tersebut. Jadi kalau misalnya peristiwanya seperti itu, ya udah seperti itu, kita tidak perlu mencari sebab akibatnya itu bagaimana. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, ya, seperti kuesioner, wawancara, survei normatif juga sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk mendapat informasi yang akurat dan juga relevan. Yang ketiga itu ada penggunaan dalam berbagai bidang. Yang keempat itu ada perencanaan yang efektif. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan utama survei dalam penelitian adalah untuk memperbaiki praktik berbasis data. Nah, sebelum kita melakukan survei, kita juga harus mengetahui dulu nih apa yang harus jadi preparing kita itu. Yang pertama itu menentukan tujuan penelitian. Kita harus tahu dulu tujuan penelitian kita itu untuk apa. Nah, seperti kuesioner itu memiliki tujuan yang jelas agar analisis data bisa dilakukan secara efektif dan juga informatif. Nah, kenapa lagi-lagi kita singgung tentang kuesioner? Karena tadi bentuk dari survei itu contohnya adalah dengan kuesioner. Betul yang dikatakan dari deskripsi buku ini bahwa ketika kita melakukan kuesioner atau ketika kita ingin metode surveinya itu memakai kuesioner, maka kita harus mempunyai format penilaian gitu. Jadi harus ada format penilaian apa nih yang akan kita butuhkan itu ditulis di situ. Jadi ketika nanti kita melakukan kuesioner, kita punya nih format penilaian seperti apa. Nah, lalu yang kedua ada keterwakilan sampel. Sampel itu adalah kan sesuatu yang mewakili dari populasi. Ketika kita ingin meneliti sesuatu, berarti kan ada objek yang akan kita teliti. Nah, objek tersebut itu namanya populasi. Nah, keterwakilan dari populasi ini namanya sampel. Kita juga harus memastikan hasil penelitian yang diregenerasikan. Lalu yang selanjutnya itu ada deskripsi menyeluruh membantu mengidentifikasi solusi atas masalah dalam pendidikan. Nah, jadi contoh dalam metode penelitian deskriptif atau survei itu yang pertama bisa menjadi analisis masalah pendidikan, yang kedua praktik terbaik berbasis data. Nah, lalu yang selanjutnya ada jenis metode survei dan kuesioner yang digunakan. Ada apa aja nih? Yang pertama ada kuesioner, seperti sama-sama kita ketahui bahwa ada kuesioner. Yang kedua itu wawancara. Wawancara itu kan berarti tektokan yang dilakukan oleh dua orang, ya, yang satu menjadi lawan bicara, yang satu lagi menjadi pembicara, yang satu lagi menjadi lawan bicara. Nah, lalu ada metode DLP. Apa itu metode DLP? Metode DLP itu merupakan metode penelitian yang mencari pendapat dari ahli gitu, dari para ahli, dan dilakukannya itu secara bertahap atau round gitu.
Jadi ada tahapannya untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini dicarinya dari pendapat para ahli yang dikumpulkan secara bertahap. Itu metode LP. Lalu ada survei normatif. Nah, artinya survei normatif itu adalah seperti ini. Nah, jenis survei yang bertujuan untuk menilai apakah sih suatu kondisi, sikap, atau perilaku sesuai dengan norma, standar, atau kriteria tertentu yang diterapkan sebelumnya. Jadi pengertian sederhananya itu adalah, jadi tidak hanya menggambarkan deskriptif, tetapi juga membandingkan nih hasil yang ditemukan dengan standar ideal atau yang seharusnya terjadi. Jadi ketika kita melakukan survei, kita juga harus melakukan survei normatif, yang mana kita tuh bisa membandingkan kira-kira apakah yang disampaikan dari suatu responden ini sesuai tidak dengan norma yang berlaku di situ gitu. Apakah ada kejanggalan, apakah tidak, mungkin seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tentang langkah-langkah penelitian survei. Yang pertama, kita pasti harus menentukan tujuan dulu. Tujuan kita tuh untuk apa melakukan survei. Lalu yang kedua, kita harus membatasi sampel. Kenapa kita harus membatasi sampel? Karena agar penelitian kita itu tidak kemana-mana gitu arahnya. Kita harus membatasi sampel. Yang ketiga itu harus menyusun kuesioner karena kita mempunyai format ya. Jadi kita harus menyusun juga kuesionernya. Yang keempat ada studi percobaan. Yang kelima ada pengiriman kuesioner. Yang keenam ada tindak lanjutnya. Yang ketujuh ada analisis hasil. Yang kedelapan ada pelaporan. Lalu yang keempat yaitu ada studi percontohan atau pilot study. Yang pertama dilakukan sebelum survei utama. Yang kedua diuji kejelasan relevansi waktu pengisian. Yang ketiga yaitu ada 2 tahap kolegian sampel yang sesungguhnya. Lalu ada yang kelima yaitu surat pengantar. Nah, jadi ketika kita ingin mengadakan survei, maka kita juga harus mengeluarkan surat pengantarnya, yang mana isinya itu kita harus menjelaskan tentang tujuan survei kita itu untuk apa sih. Yang kedua itu untuk menjamin kerahasiaan. Yang ketiga itu berisi permohonan atau partisipasi. Jadi kita meminta nih kepada responden untuk menjadi bukan lawan bicara ya, menjadi sumber informan untuk kita. Yang keenam yaitu ada wawancara dan survei telepon. Jadi selain wawancara bisa dilakukan secara langsung, juga bisa dilakukan melalui telepon. Yang mana wawancara melalui telepon ini lebih hemat biaya dan juga lebih hemat waktu ya, karena membatasi ruang dan waktu, mungkin itu kalau definisi menurut saya. Lalu ada keterbatasannya itu sulit menjangkau populasi tertentu karena kita tidak ke tempat mereka gitu, hanya melakukan lewat telepon. Berarti kita juga sulit menjangkau populasi yang kita akan menjadikan objek itu. Nah, lalu selanjutnya ada survei normatif dan juga DLP. Tadi saya sudah menjelaskan tentang survei normatif dan juga DLP. Lalu yang kedelapan itu ada tantangan survei. Ternyata survei juga ada tantangannya teman-teman. Yang pertama yaitu apabila tingkat responden itu rendah, berarti itu merupakan tantangan survei kita. Yang kedua, bias dari non-respondensi. Yang ketiga, pentingnya representasi sampel. Representasi itu perwakilan dari sampelnya, itu penting sekali teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.